Hai hai hai, welcome back to my channel, nama aku Fikati. So, hari ini aku pengen ngasih tahu ke kalian tentang beberapa produk ketek yang aku punya dan aku rekomendasikan ke kalian. Karena as you know, aku itu baru ngelahirin gitu ya, dan beberapa produk yang aku punya lumayan mengubah masalah di ketek aku gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, keep on watching. Yang pertama, aku mau bicara tentang deodoran. Jadi ceritanya deodoran itu, aku sebelum melahirkan, itu aku pakai yang deodoran biasa aja gitu. Kayak misalnya Lady Speed, Rexona, Dove, dan lain sebagainya gitu ya. Dan aku udah kebiasaan pakai itu setiap hari, setiap habis mandi. 2 kali sehari I think gitu ya. Habis mandi sore sama pas mandi pagi sebelum aktivitas gitu. Nah, setelah aku melahirkan dan aku menyusui gitu ya, sepertinya ada yang beda dari hormon di tubuh aku gitu yang menyebabkan bau badan aku tuh lebih agak tercium gitu, lebih halusnya ya. Jadi aku tuh sampai kayak stres banget karena aku tuh jujur nggak suka banget bau badan gitu. Mending aku nggak make upan kemana-mana daripada aku harus bau badan, even di rumah aja gitu. Lalu aku cari-carilah beberapa produk deodoran yang bisa membantu masalah itu. Dan surprisingly, dan aku seneng banget, aku nemu produk yang sangat bagus dan life changing banget ke aku. Dan aku udah racunin ke teman-teman aku. Dan ternyata ke mereka juga berhasil gitu. Nah, produknya itu adalah ini. Ini itu adalah dari Perspirex. Aku beli yang original karena dia sebenarnya ada 3. Yang pertama itu yang soft itu kalau nggak salah namanya Comfort yang hijau, yang ini original yang tengah, sama yang terakhir itu yang strong kalau nggak salah. Nah, aku beli yang original ini karena menurut aku bau badan aku waktu saat itu adalah cukup mengganggu gitu, bukan yang biasa-biasa aja. Nah, aku sebenarnya agak skeptis sih sama produk ini karena aku pas datang, astaga kecil banget. Itu literally segini doang loh. Hampir 1 jari, nggak sampai malah gitu. Padahal jari aku tuh kecil banget. Nah, aku sedikit skeptis sih sama produk ini karena aku baca-baca dari tutorialnya itu dia cuma dipakainya 1 hari 1 kali dan semau tidur aja gitu, bukan setiap kita mau aktivitas. Jadi malah kita pakainya itu waktu kita nggak beraktivitas apa-apa, which is mau tidur gitu. Nah, dan aku lihat reviewnya itu dia pakainya itu malam doang, 1 hari sekali awal-awal. Nanti setelah sekian beberapa hari produksi keringat kalian akan berkurang dan kamu bisa pakainya 2 hari sekali, terus 3 hari sekali dan selanjutnya gitu. Nah, aku awal-awalnya saya agak skeptis, masa sih bisa kayak gitu gitu. Lalu aku belilah segini, yang ukuran sini yang paling besar ya. Terus aku coba hari pertama, aku habis mandi, karena aku mandinya malam ya, karena setelah anak aku tidur, aku mandi, terus mau tidur itu aku pakai ini nih. Dan ternyata besoknya sampai malam itu aku nggak pakai deodoran lagi. Itu nggak ada bau sama sekali di ketek aku tuh, nggak ada bau, nggak ada keringet. Sumpah ini the best banget sih. Dan dipakainya tuh cuma dikit aja, jadi 2 kali ke bawah sama 2 kali ke atas gitu. Jadi kayak kalian pulang pergi aja, jadi kayak seret gitu. Cukup segitu aja dan itu bisa menampung keringat kalian seharian untuk pertama kalinya ya. Lalu aku pakai terus dan itu aku kayak udah kebiasaan nggak pakai deodoran sama sekali seharian kecuali di malam hari. Dan saatnya aku pikir gitu ya, kayaknya udah aku mulai harus ngurangin deh karena kayaknya keringat aku udah nggak ada lagi gitu. Aku coba 2 hari nggak pakai sama sekali, keringat aku tetap nggak muncul. Gila banget, keringat aku nggak muncul, nggak ada bau sama sekali. So aku pakai 2 hari sekali. Terus lama-lama aku cuma coba eksperimen lagi kan, coba deh aku pakai 3 hari sekali gitu. Dan ternyata bisa 3 hari sekali itu menampung banget. Dan ini aku udah pakai 3 bulan, gak abis-abis segini kecilnya. Dan aku rekomendasi banget dari semua produk ketek yang aku punya, ini sih yang paling life changing banget di hidup aku. Karena kalian tahu kan kalau udah bau badan itu susah banget dihilangin. Ada yang ngasih tahu harus pakai minum inilah, harus pakai bahan alami inilah. Menurut aku ya, aku tipikal orang yang nggak suka bereksperimen gitu-gitu. Aku lebih mempercayakan bahan-bahan itu yang bahan-bahan yang dari pabrikan gitu, yang udah BPOM, FDA test gitu ya, dan lain sebagainya. Dan menurut aku ini bagus banget dan rekomendasi ke kalian. Kalau misalnya kalian bau keringetnya banget gitu, mending kalian langsung beli yang strong aja gitu. Cuman ini tidak dibolehkan kalau kalian habis cukuran atau waxing pakai ini gitu. Jadi kalian pakai ini tuh kalau misalnya kondisi kulit kalian udah bener-bener nggak apa-apa, halus gitu aja gitu. Jangan ada luka jangan setelah cukuran atau waxing gitu. Oke? Next produk. Nah, next produk yang ingin aku bahas itu adalah menghilangkan bulu ketiak. Jadi ya kalian juga pasti tahu lah ya, semua manusia di dunia ini nggak ada yang ketiaknya itu alami, nggak punya bulu gitu. Pasti semuanya ada bulunya. Nah, sebelumnya jujur aku tuh selalu shaving gitu. Shaving itu cukuran pakai alat biasa, shaving cek khusus untuk kayak ketiak gitu ya, yang bentuknya kayak gini. Oke. Nah, itu aku sering pakai itu dan itu tuh kayak
4 hari sekali gitu loh, karena kan cepet banget ya tumbuhnya bulu ketiak itu. Dan awal-awal itu sampai sekarang tuh kayak bikin kulit ketiak aku tuh tambah hitam gitu. Aku nggak tahu, ternyata setelah aku baca-baca itu kayak menyebabkan kulit kalian itu iritasi gitu. Jadi kayak pori-porinya buka, terus kegesek-gesek itu jadinya tuh kayak menyebabkan inflamasi ya. Iya, inflamasi gitulah. Nah, waktu itu aku jadi baca-baca kok jadi kayak gini gitu. Lah aku iseng-iseng lah, aku jadi pengen waxing deh gitu. Tapi kan aku agak malu nih kalau waxing di luar rumah, maksudnya kayak ke gerai-gerai waxing ada gitu kan. Lalu aku coba cari-carilah produk waxing yang sekiranya bisa dilakuin sendiri di rumah gitu. Lalu aku nemulah produk dari Mirael. Ini aku punya 2. Mirael ini, yang satunya udah kebuka dan udah habis setengah, yang satunya belum kebuka sama sekali. Padahal ini aku udah beli lama banget, kayak awet banget gitu. Karena aku cuma pakai di ketiak doang, nggak di kaki, nggak di tangan, karena di tangan sama kaki aku juga nggak terlalu banyak bulunya, jadi nggak usah dicampurin juga nggak apa-apa. Nah, aku ternyata pakai ini, itu tuh gampang banget aplikasinya. Awal-awal sih agak susah ya, karena aku nggak kebiasaan. Nah, ternyata aku saat ini tuh udah nemu kayak cara gampangnya gitu loh. Jadi sebelum kalian pakai ini, kalian tuh harus bersihin ketek kalian dulu, dibersihin sampai bersih. Habis mandi lah ya, contohnya habis mandi atau sebelum mandi, tapi kalian bersihin ketek kalian dulu pakai sabun, terus dikeringin sampai benar-benar kering. Lalu kalian pakai talek atau powder, baby powder gitu ya, bedak yang bener-bener kayak baby aja, yang buat baby gini, yang warna putih ini. Kalian pakai aja di ketek kalian, di pok-pok itu, terus diratain. Terus habis itu jangan terlalu rata ya, bener-bener kayak untuk ngeringin aja, untuk ngelapisin ketek kalian. Terus kalian itu ambil aja kayak plastik, bentar, ini kasih kertas kayak gini sih dibungkus di Miraelnya itu, tapi aku beli lagi yang agak banyak karena ini boros banget kertasnya. Sebenarnya panjangnya tuh segini, cuman aku potong jadi 2. Nah, sebenarnya di petunjuknya itu ngolesinya tuh harus langsung jadi aku contohin aja ya. Bentuknya tuh kayak gini, ini udah habis setengah aku pakai yang warna ungu, sorry. Ini ukurannya 210 ml. Jadi putaran gini. Di sini udah ada aplikatornya kayak spatula gitu. Aku pakai tisu aja ya. Nah, spatulanya tuh kayak gini. Nah, terus kalian buka aja. Jadi bentuknya kayak gini, bener-bener nggak jatuh sama sekali. Terus kalian ambil aja secukupnya, jangan banyak-banyak tapi jangan terlalu dikit juga ya. Jadi kalian ngambilnya kayak gini aja. Nah, segini aja. Terus kalian tarik-tarik gini. Nah, udah kecabut kan. Terus kalian ambil tisu, kertas yang tadi itu yang putih. Tarik aja kayak gini, seret. Nah, diratain gini. Nah, ini kan masih ada yang tebel banget ya, yang atas ini. Kita ratain aja ke bawahnya sampai merata. Jangan terlalu tebel, karena kalau terlalu tebel dia nggak bisa nyambut jadinya. Gitu. Terus kalau udah sampai bawah diputar aja. Putar lagi aja sampai bener-bener. Nah, udah kayak gini. Terus kalian tempel aja di bagian ketek kalian, tempel gitu ya. Terus kayak agak diusap-usap gitu, biar nempel, diusap-usap. Terus didiemin agak sekitar 10-20 detikan. Udah. Nah, terus kalau misalnya udah nempel, ini kan ketek kalian ya. Nah, biasanya kan rambut-rambut itu ada yang sebelah sini ya. Nah, biasanya itu mayoritas, kalian lihat deh, rambut ketek kalian itu mayoritas tumbuhnya ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke samping kiri gitu. Kalau misalnya contohnya nih tumbuhnya ke atas, berarti nanti kalian nyabutnya itu dari atas ke bawah. Jadi ke arah berlawanannya. Jadi misalnya tumbuhnya ke atas gini ya. Jadi kalian tariknya dari sini ke sini gitu, supaya lebih ketarik lagi. Nah, setelah itu tariknya itu jangan sampai kayak kalian ragu-ragu. Ini nggak sakit kok, bener-bener nggak sakit. Jadi kayak biasa aja rasanya, nggak terlalu kayak lebay banget sampai teriak-teriak gitu, nggak, biasa aja. Kalian cabut itu pasti banyak banget yang kecabut. Nah, biasanya itu kan ada beberapa bagian yang nggak kecabut ya. Misalnya bulu-bulu kalian udah nempel di sini nih, kalian tempel lagi aja di bagian bawahnya atau sebelahnya yang masih ada. Kalian usap-usap lagi, terus kalian cabut lagi aja gitu, kayak cara yang sama. Ini biasanya sih aku pakai 2 kali gitu. Jadi 2 kali udah aku buang, terus aku olesin lagi, tempel lagi, cabut lagi gitu.
Aku suka banget sama wax ini. Pertama, dia mudah banget diaplikasikan. Kedua, dia nggak keras. Maksudnya biasanya tuh waxing yang produk rumahan itu banyak yang keras gitu kalau kita nggak lama pakai. Kalau dia ini gampang banget. Ya walaupun kita lama nggak dipakai, aku pernah sampai kayak hampir 6 bulan, 7 bulan nggak pakai. Dia nggak ngeras sama sekali, masih tetap konsistensinya itu sama kayak pertama aku beli gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau aku waxing itu jauh lebih bagus daripada shaving. Yang pertama, hasilan shaving itu bulunya lama banget tumbuhnya. Kayak aku tuh shaving hampir 2 minggu sekali, tumbuhnya tuh lama, sama tumbuhnya tuh tipis-tipis banget gitu loh rambutnya. Nggak kayak kita shaving. Kalau kita shaving tuh bulunya semakin lama semakin menebal, semakin panjang gitu, semakin hitam gitu. Nah sedangkan kalau shaving semakin lama bulunya tuh semakin tipis dan lama tumbuhnya, dan aku suka banget. Dan yang kedua itu juga kayak nggak memperbanyak gesekan di kulit kita gitu loh. Karena kan kalau shaving kita kan, misalnya ini kayak kita ya, kita shaving kan kayak set itu berapa kali gesekan yang ada di kulit kita gitu. Sedangkan kalau shaving kita kayak satu kali angkat aja udah keangkat semua gitu. Dan itu bagus sih, dan menurut aku tidak terlalu menyebabkan kulit ketek kita menjadi hitam gitu. Nah itu bagus banget. Terus yang ketiga, secara bahaya atau enggaknya, menurut aku shaving lebih bahaya karena kan dia langsung kayak berhadapan sama pisau gitu ya. Kalau berhadapan sama pisau kan pasti ada resiko untuk berdarah atau luka gitu. Nah sedangkan kalau waxing sih so far aku nggak pernah sama sekali luka gitu ya, dan nggak pernah perih sama sekali gitu. Itu yang aku suka dari shaving. Nah terus selalu sukanya juga dia tuh kalau misalnya habis mandi atau habis dibersihin gitu nggak nempel sama sekali, jadi kayak gampang banget dibersihin. Misalnya ini nempel di tangan kita gitu ya, terus kan nggak mungkin tangan kita di waxing kan ya, kita cukup cuci tangan aja pakai sabun udah hilang gitu, nggak nempel lagi, nggak greasy lagi gitu. Jadi gampang banget untuk diaplikasikan. Nah selanjutnya aku setelah pakai produk shaving itu kan aku masih kulit ketek aku udah nggak terlalu hitam kayak dulu gitu ya, udah better banget gitu. Maksudnya kulitnya udah lembut, nggak banyak pori-pori menonjol. Terus yang kedua lebih putih lagi, lebih halus lagi. Dan yang ketiga itu nggak ada iritasi luka-luka habis shaving gitu. Nah cuman kulit ketiak aku itu masih nggak terlalu putih banget, yang putih kembali ke kayak kulit biasa pada umumnya yang ada di tangan kita atau sebagainya gitu. Nah aku coba searching produk yang kira-kira bisa menghaluskan lagi kulit ketek kita dan memutihkan lagi. Lalu aku nemulah produk dari Roseo ini gitu, yang ini. Ini sih klaimnya Lightening and Smoothing Underarm and Skin Fold Serum. Jadi dia itu bentuknya kayak gini, ini cuma 15 ml. Dia bentuknya pump gini. Bisa lihat ya, kayak krim gitu. Nah kita aplikasiin dikit aja segini kayak di ketek kita, terus kita baurin gitu. Ini aku pakai setiap malam sih mau tidur itu. Kayak gini. Dan dia tuh baunya tuh kayak ada bau hand body apa ya? Kayak bau Nivea gitu loh. Oh sorry, bau Natur hand body Natur yang hijau. Nah di sini sih dia ada tulisannya Daisy, Flower Extract, Glutathione, sama Niacinamide. Nah setahu aku Niacinamide sama Glutathione itu untuk memutihkan kulit gitu. Jadi aku suka banget sama produk ini. Dan ini nggak cuma bisa dipakai di ketek aja, juga bisa dipakai di lipatan paha atau di belakang tengkuk ini yang biasanya warnanya hitam, atau di siku dan lain sebagainya. Dan surprisingly ini ternyata ngaruh banget sih di kulit aku, kayak apa ya, ketek aku dan aku pakai di lipatan paha itu jadi lebih halus dan putihan gitu loh, lebih cerah lagi, nggak sehitam biasanya gitu. Dan ini aku bagus banget sih. Dan di sini juga klaimnya sebenarnya untuk helps to deodorize body odor. Nah body odor itu adalah kayak keringet sebenarnya gitu. Cuman menurut aku sih nggak terlalu menghelps juga sih, nggak terlalu menolong juga sih, nggak kayak yang Holy Grail deodoran ini. Cuman ini bagus banget untuk menghaluskan sama memutihkan kulit underarm kalian sama bagian-bagian lain yang menghitam gitu. Dan ini nggak terlalu mahal. Jadi sebenarnya di sini tuh directionnya adalah dipakai waktu kulit kita bersih, di pagi sama di sore. Tapi aku pakai satu kali doang waktu mau tidur gitu. Jadi ini bagus banget buat kalian yang kulitnya agak hitam dan agak geradakan gitu ya. Udah, itu aja sih produk yang aku punya untuk masalah ketiak gitu ya, ketik. Kalau dari rekomendasi sih aku nggak bisa meningkatkan mana yang paling lebih penting. Cuman satu doang sih yang paling harus kalian punya tuh adalah yang deodoran ini, karena ini holy grail banget. Dan ya itu aja video dari aku. Kalau misalnya kalian ada request jangan lupa tulis di komen bawah. Oke, dadah, see you next time, bye.